Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start the lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang review Science 1 or Biology dengan materi klasifikasi makhluk hidup dan perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Dengan saya, Miss Audi. Yuk, kita semua siap belajar? Untuk chapter yang pertama atau bab yang pertama, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kontennya yang akan dijelaskan oleh Miss terdapat pada papan tulis ini. Yuk kita simak. Poin pertama, pada bagian A kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki kebiasaan atau karakteristik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bergerak. Dalam bergerak ada dua jenis bergerak, yaitu bergerak aktif dan juga bergerak pasif. Kalau bergerak aktif, dia bisa berpindah tempat dengan menggunakan alat geraknya sendiri. Sementara untuk bergerak pasif digerakkan oleh rangsangan, seperti angin atau arus air. Dan contohnya untuk bergerak aktif adalah manusia dan juga kingdom animalia atau hewan. Untuk bergerak pasif yaitu kingdom plantae atau tumbuhan. Selanjutnya, untuk bisa terus bergerak, tentunya kita sebagai makhluk hidup memerlukan energi, di mana sumber utama energi manusia adalah makanan. Dan dalam hal makanan atau kemampuan membuat makanan, makhluk hidup dibagi menjadi dua, yakni autotrof dan juga heterotrof. Perbedaannya apa ya? Gini, kalau autotrof itu mampu membuat makanannya sendiri. Dari proses apa? Proses fotosintesis. Contohnya adalah kingdom plantae atau tumbuhan. Dan untuk heterotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang tidak berfotosintesis karena tidak bisa membuat makanan untuk dirinya sendiri. Contohnya manusia dan juga kingdom animalia atau hewan-hewan. Ciri dari makhluk hidup yang ketiga adalah iritabilitas atau rasa peka terhadap rangsangan. Dalam hal ini, contohnya manusia yang merasa menggigil jika terkena suhu yang terlalu rendah atau terlalu dingin, kedinginan. Kalau pada tanaman, contohnya seperti tanaman putri malu yang daunnya menutup karena ada sentuhan. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah bernafas. Dalam hal ini, makhluk hidup baik tanaman, hewan, maupun manusia memiliki kemampuan untuk bernapas. Bedanya, pernapasan manusia dan juga pernapasan tumbuhan adalah saat proses inhale dan juga exhale. Dalam inhale, manusia menghirup oksigen dan exhale-nya dikeluarkan karbon dioksida. Pada tanaman, menghirup karbon dioksida dan juga mengeluarkan oksigen. Jadi, win-win solution for both of us. Tanaman mengeluarkan oksigen untuk bisa dihirup oleh manusia. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh atau dalam prosesnya proses pertumbuhan. Contohnya seperti manusia yang dari kecil dapat menjadi dewasa seiring dengan berjalannya waktu karena segala proses dari nomor 1 sampai nomor 4 berjalan dengan sempurna. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti keringat, buang air besar, dan juga buang air kecil. Selanjutnya, untuk ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah reproduksi. Dalam hal ini, makhluk hidup reproduksinya terbagi menjadi dua, yaitu aseksual dan juga seksual. Seksual contohnya adalah manusia dan juga hewan. Sementara untuk aseksual contohnya adalah tanaman atau kingdom plantae. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang terakhir atau nomor 8 adalah adaptasi. Adaptasi nama lainnya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita sebagai makhluk hidup sudah diberikan kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan ekosistem tempat tinggal kita. Selanjutnya adalah urutan takson. Di sini, Miss Audi bantu menjelaskan dengan menggunakan tangga. Silakan anggap bahwa kingdom sampai spesies merupakan dari tingkat tinggi hingga tingkat rendah. Di sini yang pertama adalah kingdom. Kingdom terdiri dari 5, yakni ada monera, protista, fungi, plantae, dan juga animalia. Setelah kingdom ada 2 hal, yakni divisi atau filum. Kenapa atau? Karena divisi hanya ada pada kingdom plantae dan filum hanya ada pada kingdom animalia.
Sekarang kita akan membahas mengenai kunci identifikasi. Apa sih itu? Jadi, kunci identifikasi adalah petunjuk atau clue yang bersifat spesifik. Contohnya adalah ciri-ciri makhluk hidup atau karakteristik makhluk hidup yang sudah kita pelajari di bagian A tadi. Kita lanjut ke bagian D, yakni metode penamaan ilmiah atau dengan menggunakan sistem tata nama ganda. Nama lainnya adalah binomial nomenklatur. Nah, di sini menggunakan bahasa Latin dan juga menggunakan dua kata, yaitu genus dan spesies. Apa bedanya? Kalau genus dia berada di depan dan menggunakan huruf kapital, dan untuk spesies dia berada di belakang dan menggunakan huruf kecil. Di sini contohnya adalah Oryza sativa atau nama lain dari padi, gandum, atau beras. Oryza adalah genus dan sativa adalah spesies. Selanjutnya adalah bagian E, yakni manfaat klasifikasi makhluk hidup. Di sini fungsi dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memudahkan kehidupan manusia. Bagaimana? Ada dua hal, untuk memudahkan dan juga mengetahui seperti yang dijabarkan pada PowerPoint ini. Untuk MH artinya makhluk hidup ya. Nah, karena tadi Miss Audi sudah menjelaskan semua materi yang ada di klasifikasi makhluk hidup, sekarang kita coba latihan soal yuk. Boleh pause video ini dan juga nanti mulai lagi jika siap menjawabnya. Nah, ini adalah jawaban yang benar dari latihan soal tadi. Semoga jawaban teman-teman betul semua ya. Tetap semangat! Alhamdulillah, congratulations, you have finished the first chapter. Yay! Now, before we move on to the next chapter, let's take a deep breath and also have a water break. Yuk, kita minum dulu untuk mulai belajar ke chapter selanjutnya. Selamat datang di chapter kedua. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Yuk, kita mulai. Pertama adalah sejarah mengenai sistem klasifikasi atau terbentuknya 5 kingdom. Awalnya, kingdom hanya ada 2, yakni Plantae dan juga Animalia. Penemunya adalah Bapak Aristoteles. Kemudian kingdom ada 3, menjadi fungi. Kenapa? Karena pada awalnya fungi termasuk ke kingdom Plantae. Namun setelah dianalisis ternyata fungi tidak bisa berfotosintesis. Jadi dia menjadi kingdom sendiri. Selanjutnya ditemukan kingdom Monera karena sudah ada teknologi berupa mikroskop. Jadi hal-hal mikroskopis atau benda-benda yang kecil bisa dilihat dan juga dapat terlihat aktivitasnya. Selanjutnya ditemukan Protista. Jadi sampai saat ini kingdom sudah ada 5. Sekarang kita belajar untuk kingdom yang pertama, yakni Monera. Monera ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ada 3. Dan di kingdom Monera ini anggotanya ada 2, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Nama lain dari cyanobacteria adalah phytoplankton. Dan bakteri ini ada 2 jenis, ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Boleh dicatat atau boleh di pause video ini. Yang kedua adalah kingdom Protista. Nah, makhluk hidup yang termasuk ke kingdom ini merupakan makhluk hidup yang mirip dengan organisme lain. Nah, ciri-cirinya adalah multiseluler dan juga eukariota. Dan di sini, protista dibagi menjadi 3, yaitu protozoa, alga, dan juga mikota. Untuk perbedaannya bisa dilihat pada slide ya. Selanjutnya adalah kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya dapat dilihat pada slide. Dan jamur memiliki cara hidup 2, yaitu saprofit atau parasit. Saprofit artinya menguntungkan dan parasit artinya merugikan. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang suka banget makan jamur, karena beberapa jamur ada di makanan kita. Contohnya ada di slide ya. Dan struktur tubuh jamur pada sebelah kanan slide dibagi menjadi 3. Ada hifa, miselium, dan juga talus. Nah, yang keempat adalah kingdom Plantae. Miss Audi bisa bilang bahwa kingdom ini adalah kingdom yang paling ramai. Kenapa? Karena banyak sekali anggotanya. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lumut atau bryophyta, yang kedua ada tumbuhan paku atau pteridophyta, dan juga yang ketiga adalah tumbuhan biji atau spermatophyta. Nah, di sini Miss Audi akan menjelaskan mengenai tumbuhan biji atau spermatophyta. Spermatophyta dibagi lagi menjadi 2, yakni tumbuhan berbiji terbuka atau nama lainnya gymnospermae dan juga tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Nah, di sini untuk angiospermae dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada pada sebelah kanan di bagian bawah.
itu ada monokotil dan juga dikotil. Mono artinya satu dan di artinya dua. Jadi monokotil adalah biji berkeping satu dan dikotil biji berkeping dua. Untuk contoh tanamannya dapat dilihat pada gambar ya. Yang terakhir atau yang kelima adalah kingdom animalia, kingdom kita sendiri ya. Nah, di sini ciri-cirinya sudah ditampilkan pada slide. Untuk kingdom animalia dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan juga invertebrata. Bedanya apa, Miss? Bedanya kalau vertebrata itu adalah makhluk hidup yang memiliki tulang belakang. Sementara kalau invertebrata itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi invertebrata itu sama dengan avertebrata ya. Untuk contoh-contoh hewan dan juga makhluk hidupnya dapat dilihat pada slide. Untuk manusia tentunya masuk ke vertebrata ya, karena kita memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita udah masuk ke latihan soal untuk chapter kedua. Boleh di-pause video ini untuk bisa menjawabnya ya. Semangat! Nah, ini adalah jawaban yang benar dari latihan soal tadi. Semoga teman-teman bisa menjawab dengan benar ya. Kalau ada yang salah, tidak apa-apa. Tetap semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin. We've reached the end of our session. Thank you so much for your attention. And good luck for the test. Semoga bermanfaat ya. Miss Audi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.